waktu pian hari ini. Ulun sebenarnya nggak enak sih Bu mau ganggu waktu pian, cuman gimana ya, alhamdulillah ulun bersyukur pian bisa mengeluangkan waktu selama ini ulun ada kegiatan CGT pian ada meluangkan waktu ulun terus dan dukung ulun dalam kegiatan CGT ini. Gak apa-apa, selagi memang pian memerlukan dan ulun ada waktu, pasti ulun bersedia dan meluangkan waktu. Ini Bu ada tugas CGT untuk mewawancarai pian terkait modul 3.1 pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan Bu. Nah, pian sebagai kepala sekolah tentunya selama ini pasti menghadapi masalah nih Bu, baik dari murid maupun gurunya. Nah, di sini ulun mau bertanya sama Ibu, selama ini nih Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral Bu? Gimana Ibu menangani Bu? Ada permasalahan yang ulun temui seperti tadi. Iya. Jadi ya memang dalam suatu kegiatan pasti ada saja masalah yang dihadapi. Mungkin salah satunya ini tentang kedisiplinan guru ketika masuk kelas. Bagaimana Bu kedisiplinan guru itu? Maksudnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Bu, terus sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Pengambilan keputusan. Oke. Jadi yang pertama sebelum ulun mengambil keputusan, yang pertama ulun tahu dulu masalahnya ini kan dari secara langsung ulun melihat sendiri, misalnya permasalahannya guru tidak masuk kelas, dan ulun melihat jadwal, kemudian mengecek kelas, ternyata gurunya tidak ada. Nah, untuk mengambil keputusannya ya ulun coba konfirmasi dulu ketika guru tidak hadir, bisa ulun WA atau telepon. Kemudian ulun juga membuat janji untuk bertemu supaya bisa ngobrol langsung, tahu permasalahannya apa. Kemudian ketika ulun sudah tahu permasalahannya kan ulun bisa mengambil keputusan ya tentunya ya di situ ada teguran, ada nasihat gitu ya, mengingatkan lah bagaimana kewajiban dan tugas guru. Langkah-langkah itu berarti Bu termasuk dalam langkah-langkah dan prosedur yang Ibu lakukan ya Bu. Dari pertama Ibu mengidentifikasi masalah apa sebenarnya ya Bu ya. Lalu apalagi Bu? Tadi kan identifikasi masalah dulu, melihat secara langsung, kemudian juga laporan dari siswa, dari guru lain, kemudian ulun coba konfirmasi karena belum bisa bertemu langsung kan, ulun coba WA, telepon, kemudian tadi buat janji dulu supaya bisa bertemu, bisa ngobrol. Kenapa sih bapak ini atau ibu ini tidak hadir ke sekolah, kan ulun harus tahu dulu alasannya supaya ulun bisa memberikan solusi gitu, supaya kedepannya pembelajaran bisa berlangsung dengan baik, guru juga bisa menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Salah satu contohnya apa Bu? Antara dua masalah itu yang sama-sama penting. Sama penting. Jadi permasalahan yang ulun temui, ada seorang ibu ya, beliau kan posisinya sedang hamil muda, jadi setiap pagi itu ngidam morning sick seperti itu. Nah kemudian karena permasalahan morning sick itu beliau nggak bisa hadir pagi. Nah kemudian masalahnya itu muncul, jadi beliau nggak masuk kelas, tapi tidak ada konfirmasi dan juga tidak memberikan tugas. Nah kemudian ya ulun coba WA kan, telepon, ulun lihat beberapa kali pertemuan, datangnya siang terus. Kemudian ulun beliau hadir, ulun pas meluangkan waktu, ulun ajak ngobrol, ya ternyata permasalahannya itu. Nah ada ulun sampaikan bagaimana seharusnya tugas kewajiban guru, ya ulun coba memberikan
atau membuka diri, Bu, kalau memang kan ada masalah nggak apa-apa ngomong aja, nih kali aja ada solusinya gitu. Nah kemudian beliau menyampaikan ya permasalahan morning shift tadi nggak bisa berangkat lagi, bisanya siang. Nah akhirnya permasalahannya itu ya menemukan solusi karena sudah dapat alasan ini. Akhirnya ulun coba lihat jadwalnya, ulun coba login gurunya untuk bisa bertukar jadwal. Jadi si ibu yang sedang morning shift tadi dapat dihurup jamnya jadi jam siang. Jadi kemudian guru yang lainnya bisa alhamdulillah mengerti dan mau bertukar jam di jam pagi. Terus Bu, hal-hal yang Ibu anggap efektif saat mengambil keputusan itu yang mana Bu? Adanya komunikasi secara langsung sih Bu. Ketika ada masalah ya kalau nggak dikomunikasikan nggak bakal selesai. Jadi tentunya ya bagaimana caranya ketika kita mengomunikasikan guru nggak merasa dia jadi terdakwa, tapi ulun mendekatinya dulu sebagai teman supaya mau ngobrol gitu. Kalau udah nyaman kan mungkin beliau bisa memberikan alasan kenapa. Aku. Terus Bu, ini yang selanjutnya Bu, yang merupakan menjadi tantangan saat Ibu mengambil keputusan itu apa Bu? Apa ada Bu selama ini saat mengambil keputusan terus ada hal-hal yang mengganggu Ibu begitu Bu? Ini tantangannya itu apa ya? Ketika kita harus memahami kondisi guru, tetapi itu juga merupakan tuntutan dari sekolah. Misal ibu yang sedang morning shift tadi kan bisanya berangkat siang. Kalau ulun kasih jam siang terus itu kan bisa ada kecemburuan sosial dari guru lain. Kok ibu itu cuma bisa siang, kenapa nggak dikasih pagi? Saya mau juga dong siang. Nah sementara kan pembelajaran berlangsungnya dari mulai pagi. Selain itu, sudah seharusnya guru datangnya pagi bahkan sebelum muridnya datang ke sekolah gitu. Kan untuk mencontohkan juga untuk siswa disiplin. Ya Bu, apakah Ibu punya sebuah jadwal gitu Bu, jadwal tertentu spesifik gitu Bu dalam menyelesaikan kasus-kasus selama ini Bu, seperti kayak jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, jadi untuk penyelesaian yang pertama kan itu identifikasi masalah dulu ya Bu. Ketika kita tahu ada masalah, nah mungkin ulun bisa lihat dulu 1 minggu, 2 minggu seperti apa keadaannya. Kemudian kalau masih berlangsung, ya ulun sudah menegur, konfirmasi secara secara tidak langsung melalui telepon ya atau WhatsApp. Nah, ulun coba beri kesempatan dulu Bu. Kalau memang belum berhasil, belum ada perubahan, jadwalkan untuk bertemu langsung ya, teguran secara langsung, ngobrol. Kemudian setelah ulun memberikan nasihat, teguran, kemudian ngobrol, ingin tahu alasannya apa, sudah coba memberikan solusi, kita lihat lagi paling nggak 1 minggu, 2 minggu, atau mungkin kalau masih perlu penyesuaian bolehlah 3 minggu. Bagaimana ada perubahan atau tidak. Kalau misalnya terlalu lama kan kasihan murid jamnya kosong. Ya Ibu, dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu bisa atau pengalaman apa yang Ibu dapat dalam mengambil keputusan dalam dilema etika itu Bu? Saya lihat-lihat di sini dilema etikanya Ibu kan lawan kasihan ya Bu ya, kasihan sama ibu guru itu tadi ya. Apa Bu yang bisa misalnya masalah yang bisa diambil Bu? Yang pertama, guru itu bukan ulun posisinya kepala sekolah, beliau guru. Tidak semata-mata memposisikan ulun atasan, beliau itu bawahan, tapi ulun ingin memposisikan juga sebagai teman supaya tidak ada rasa sungkan untuk komunikasi gitu. Kemudian yang kedua, supaya si beliau merasa tidak menjadi terdakwa yaitu perlu kita menjalin komunikasi yang baik lah, bagaimana supaya mau terbuka gitu. Kemudian sebelum mengambil keputusan ya harus tahu dulu masalahnya apa, kemudian keadaan beliau apa ya,
atau arti kata singkatnya kita mengerti keadaan beliau, masalahnya apa. Kayak tadi misalnya karena morning sick nggak bisa berangkat pagi ya, mungkin kalau morning sick kan nggak terus menerus ada semester pertama ya biasanya itu Bu. saja ya, mungkin kita bisa memaklumi itu kalau ketika sudah normal ya bisa seperti semula, jadwal pagi siang gitu, supaya juga ulun menjaga tidak ada kecemburuan sosial di antara guru lain. Bu, atas penjelasan Ibu ulun berterima kasih sangat ya Bu ya. Sama-sama Bu Dep, mohon maaf nih kalau ada yang kurang pas atau seperti apa. Apa Bu, alhamdulillah Ibu sudah meluangkan waktu untuk wawancara seperti ini pun saya cukup banyak terima kasih sama Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu gimana Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Agak kurang fit sedikit tapi oke lah. Ibu, hari ini saya minta maaf sebelumnya karena sudah menyita waktu Ibu sebentar. Minta waktu Ibu sebentar untuk terkait tugas saya dalam pemenuhan tugas di guru penggerak Bu. Di sini ulun diminta untuk mewawancara Ibu terkait Ibu dalam penyelesaian masalah di sekolah Bu. Nah, selama ini bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Oke. Baik, insyaallah Bu Depi ya, kita akan berusaha membantu Bu Depi untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Untuk pertanyaan pertama, menyelesaikan kasus atau yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, memang biasanya kita ada benturan-benturan ya ketika anak-anak bermasalah. Itu satu sisi kita harus menegakkan peraturan, tapi satu sisi kadang kita harus melihat kondisi anak, latar belakang anak bagaimana, sehingga untuk menegakkan peraturan pun akhirnya kadang terbentur dengan rasa kasihan lah, terbentur dengan akhirnya ada semacam apa ya namanya dispensasi lah, kadang seperti itu memang. Terus Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan Ibu di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu yang sama-sama benar nih Bu kepentingannya nih. Ya. Gimana Bu? Biasanya untuk menyelesaikannya itu kita berpatokan pada musyawarah Bu ya. Jadi apapun keputusannya, jika itu sudah diambil berdasarkan musyawarah, insya Allah akan membawa kebaikan gitu. Jadi kalau udah mentok memang sulit sekali untuk diselesaikan, jalan keluarnya tetap memang harus musyawarah, melibatkan guru, melibatkan wali kelas, melibatkan guru BP, kemudian pemangku kepentingan yang lain lah. Lalu Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih Bu yang biasanya Ibu lakukan dalam menyelesaikan masalah Ibu? Oke, biasanya masalah misalnya dengan anak, kita menemukan satu kasus pelanggaran yang dilakukan anak misalnya, entah itu terlambat atau apapun lah ya jenis pelanggarannya. Yang pertama biasanya wali kelas dulu menyelesaikan, memanggil gitu ya, wali kelas memanggil. Setelah wali kelas bisa juga dibantu dengan guru BP, kemudian setelah itu baru kepala sekolah turun, jadi seperti itu. Kemudian setelah itu jika masih juga dia melanggar untuk kedua kalinya, kita memanggil orang tua ya, orang tua atau wali murid lah ya, untuk bekerja sama mengatasi permasalahan anak tersebut gitu. Ya baik Bu. Lalu hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif Bu dalam pengambilan keputusan Ibu itu Bu? Yang paling efektif ya? Yang lebih efektif apa ya? Yang paling efektif orang tua, saya rasa melibatkan orang tua itu salah satu hal yang efektif.
Karena ya walaupun kadang anak ada yang bilang jangan Bu, orang tua saya jangan dikasih tahu nanti saya dimarahin, tapi satu sisi keterlibatan orang tua sangat diperlukan supaya anak merasa selain dia diawasi oleh sekolah, dia juga diawasi oleh orang tuanya gitu. Seperti itu. Lalu apakah Ibu punya sebuah jadwal tertentu gitu Bu dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Terus apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan Bu? Ya. Iya, harus punya jadwal tertentu ya. Artinya memang ketika kita melihat masalah itu kadang tidak bisa serta-merta gitu ya, serta-merta. Kadang kita harus menyiapkan diri kita dulu agar kita tidak emosi misalnya, agar kita bisa bersikap dengan tepat lah ya gitu. Jadi tidak harus serta-merta begitu melihat anak bermasalah langsung truk gitu, tapi tidak juga memperlambat. Artinya terjadwal. Ketika kita sudah tahu si anak bermasalah, kemudian kita harus mencari informasi dulu sebanyak-banyaknya dari beberapa temennya atau dari beberapa guru gitu ya, masalah si anak ini sebenarnya seperti apa. Nah, ketika sudah kita mendapatkan informasi yang utuh lah, katakan seperti itu, dari berbagai pihak, baru kita panggil anaknya. Setelah itu kita konfirmasi ke anak, kemudian di situ sudah ada guru BP, ada wali kelas, ini kita panggil orang tuanya, seperti itu. Jadi secara terjadwal, artinya harus cepat selesai, tapi dengan kesiapan yang matang dulu dari pihak kitanya, dari pihak sekolahnya gitu. Lalu Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan selama ini Bu? Pasti seseorang itu artinya guru ya, artinya guru, baik itu wali kelas, guru BP ataupun guru-guru yang lain, seluruh guru yang mengajar. Itu pastilah ya, dalam menyelesaikan masalah kita perlu pertimbangan, perlu masukan gitu, tidak mungkin hanya keputusan sendiri. Dan saya pun pasti meminta pendapat, meminta informasi yang sedalam-dalamnya, seutuh-utuhnya dari berbagai pihak tersebut. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman selama ini Ibu mengambil keputusan Bu? Ya, banyak ya pelajaran yang bisa kita ambil, karena setiap masalah itu ternyata punya hal menarik tersendiri. Artinya setiap kita menyelesaikan satu masalah pasti ada satu pembelajaran gitu. Setiap menyelesaikan satu masalah pasti ada satu pembelajaran. Kenapa? Karena anak bermasalah itu faktor penyebabnya banyak gitu, entah itu dari latar belakang keluarga, entah itu dari teman, entah itu dari lingkungan dan seterusnya. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil manfaatnya atau pembelajarannya gitu. Jadi semakin banyak menghadapi berbagai masalah, kita akan semakin semakin mampulah mungkin ya menghadapi berbagai keragaman anak gitu ya, berbagai keragaman tingkah laku anak. Artinya kita semakin siap juga menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Ibu, terima kasih. Itu saja Bu rangkaian wawancara hari ini dalam kaitan tugas guru penggerak Bu. Ibu terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Sukses Bu Dewi. Terima kasih Bu atas bantuan Ibu. Salah hilap ulun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.